Bab 90. Menyesal. Sandy Lin melihat aura warrior yang belum hilang, kilatan kegembiraan melintas di matanya, mengangguk sambil tersenyum saat ini, dan berkata, "Ya, tidak buruk. Pada awalnya, aku dan beberapa orang tua itu masih bertanya-tanya, kamu hanya alam fana, mengapa energi hitam begitu murni? Bahkan energi hitam emas di antara 5 elemen energi hitam tidak bisa begitu murni. Sekarang aku mengerti, kamu mengerti niat pedang legendaris." Warrior yang terkejut, lalu menatap Bona, lalu menatap lelaki tua itu, dia sepertinya mengerti sesuatu. Melihat warrior yang tertegun, Bona berlari dan menginjak kaki warrior yang dan berkata, "Idiot, mengapa kamu tidak cepat memberi salam pada guru? Apakah itu benar-benar gurunya murah itu?" Warrior yang kembali ke akal sehatnya, dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat sebagai murid kepada lelaki tua itu, dan dengan hormat berkata, "Murid warrior yang beri hormat kepada guru." Jika lelaki tua di depannya ini memandang rendah dia, warrior yang secara alami tidak akan pergi mengambil hati orang yang bersikap dingin padanya, tetapi dari mata lelaki tua itu, warrior yang tahu bahwa lelaki tua itu seharusnya puas dengannya. Lagi pula, mungkin orang tua ini bisa menyelamatkan adiknya. Sekarang menemui jalan buntu, dia secara alami langsung meminta bantuan. Senyuman di wajah Sandy Lin semakin kentara saat melihat warrior yang sedang memberikan penghormatan seorang murid pada guru. Sekarang, hubungan antara dia dan warrior yang sebagai guru dan murid benar-benar diresmikan. Pada saat yang sama, dia juga beruntung bahwa warrior yang meninggalkan kota Chaoyang pada awalnya, dan tidak membiarkan beberapa orang tua itu menemukan warrior yang, jika tidak, murid yang mempesona ini tidak peduli bakatnya dalam rune atau pedang ini, sangat mungkin untuk menjadi murid orang lain. Pada saat ini, Bona tersenyum dan berkata, "Kakek, murid yang diberikan Bona ini kepadamu lumayan, kan?" Pada saat ini, Bona seperti anak kecil yang telah melakukan sesuatu yang hebat dan menunggu orang tua untuk memujinya. Sandy Lin mengusap kepala kecil Bona dan tersenyum, "Ya, kamu akhirnya melakukan sesuatu yang serius. Kakek tahu apa yang kamu lakukan. Jangan khawatir, kakek tidak akan melupakan bagianmu." Setelah itu, Sandy Lin membantu warrior yang bangun dan berkata, "Jalan, mari kita kembali ke puncak Gunung Fuen." Warrior yang ragu-ragu, dan berkata, "Guru, istana bunga." Meskipun dia telah berguru kepadanya, warrior yang masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, istana bunga tidak kalah kuat dari sekte pedang, dan yang ini baru saja menjadi gurunya. Apakah benar-benar ingin menyinggung istana bunga, ini masih belum diketahui. Sandy Lin melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, ada aku yang atasi semuanya." Mendengar ini, warrior yang menghela nafas lega, tidak peduli bagaimana juga, dia dan saudara perempuannya aman. Dia tidak ragu-ragu saat ini, dan dengan patuh mengikuti di sisi Sandy Lin. Tepat ketika warrior yang tiga berbalik dan berjalan di luar aula, Hendra akhirnya sadar kembali. Dengan sebuah gerakan, dia berkelabat dan muncul di depan warrior yang bertiga. Hendra memberi hormat pada Sandy Lin dan berkata, "Master Lin, warrior yang ini murid sekte pedang kami." Sandy Lin melirik Hendra dan berkata dengan sinis, "Benarkah? Aku pikir warrior yang adalah murid sekte hantu sebelumnya. Jika tidak, mengapa kamu membiarkannya mati, Hendra?" Hendra sedikit malu, jika orang lain mengejeknya begitu banyak, dia pasti menusuknya, tetapi lelaki tua di depannya tidak berani dia singgung, jangankan dia, bahkan ketua sekte pun tidak berani menyinggungnya. Dia diundang oleh paman guru Sui. Saat ini, dia tersenyum pahit dan berkata, "Master Lin bercanda,
Sekte Pedang tidak akan pernah menyerahkan murid-murid di sekte untuk menagantar kematian. Ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, hanya kesalahpahaman. Sandy Lin melambaikan tangannya dan berkata, "Hendra, jangan menggunakan trik ini. Awalnya, aku ingin menandatangani perjanjian 2 tahun dengan Sekte Pedang demi murid aku, tetapi sekarang aku pikir itu tidak perlu sama sekali." Senyum di wajah Hendra lebih pahit. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu bahwa lelaki tua di depannya datang ke Sekte Pedang karena dia berutang budi pada paman Guru Zui. Kalau tidak, Sekte Pedang tidak akan bisa mengundang Super Master Rune seperti Sandy Lin. Tapi saat ini dia tidak berminat untuk peduli tentang ini. Dia juga tidak berminat untuk peduli mengapa warrior yang menjadi murid Sandy Lin. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya sekarang, yaitu tidak bisa membiarkan pemuda yang mengerti niat pedang di depannya meninggalkan Sekte Pedang. Melihat warrior yang, sentuhan kerumitan dan penyesalan melintas di mata Hendra. Dia tidak menyangka pemuda di depannya benar-benar menyadari niat pedang. Sekte Pedang belum pernah melihat orang yang menyadari niat pedang selama ratusan tahun. Jika dia mengetahui bahwa pemuda di depannya mengerti niat pedang, jangankan Istana Bunga, dia bahkan tidak akan segan-segan menyinggung Partai Yuan. Dia sangat jelas tentang apa yang dilambangkan oleh seorang jenius muda yang mengerti niat pedang. Artinya, Sekte Pedang pasti akan bangkit di masa depan. Artinya, dalam 100 tahun, Sekte Pedang akan menjadi Sekte Pedang yang kuat dan tak tertandingi, lebih kuat dari paman Guru Zui. Sayangnya, keputusannya sebelumnya pasti membuat bocah di depannya memiliki kesan buruk terhadap Sekte Pedang. Memikirkan hal ini, Hendra menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Warrior yang, aku meminta maaf kepada kamu untuk hal sebelumnya. Selama kamu bersedia tinggal di Sekte Pedang akan memblokir urusan Istana Bunga untuk kamu, dan Sekte Pedang akan fokus melatihmu di masa depan. Bagaimana?" Pada saat ini, api merah juga berjalan di depan warrior yang dan berkata, "Bocah, aku juga meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi barusan." Bahkan ketiga pria paruh baya yang diam di samping meminta maaf kepada warrior yang atas apa yang baru saja terjadi. Jika warrior yang hanyalah seorang jenius biasa, bahkan sekarang alam bawaan, mereka tidak akan meminta maaf, mereka memiliki harga diri. Tapi warrior yang mengerti niat pedang, dan di depan niat pedang, mereka harus menundukkan kepala. Sandy Lin di samping terdiam. Dia tahu apa arti niat pedang bagi Sekte Pedang. Jika dia mencegah warrior yang tinggal di Sekte Pedang, dia akan bersalah total pada Sekte Pedang. Dia tidak takut menyinggung Sekte Pedang, tapi ada Pak Tua Zui di Sekte Pedang dan dia harus memberikan muka. Oleh karena itu, apakah akan bertahan atau tidak, itu semua tergantung pada pilihan warrior yang sendiri. Warrior yang tidak memikirkan terlalu lama, dan tidak perlu memikirkannya, dia berbicara pelan, "Terima kasih atas kebaikan tetua dan para senior, tetapi mohon maafkan junior," berkata terus terang, "sekte semacam ini yang mengabaikan hidup dan mati muridnya, junior tidak berani tinggal, junior tidak ingin dikirim untuk mati oleh seseorang nantinya lagi." Tetua juga mengatakan bahwa junior bukanlah murid Sekte Pedang. Setelah itu, warrior yang menatap Taois pemabuk dan berkata, "Guru, ayo pergi." Ya, hal ini tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Warrior yang tahu mengapa sikap orang-orang ini berubah drastis. Tidak lain karena pemahamannya tentang niat pedang. Ya, orang-orang ini menyukai niat pedangnya. Jika dia tidak memiliki niat pedang, dia lebih rendah daripada semut di mata orang-orang ini. Dia mengerti bahwa orang-orang ini meninggalkannya demi sekte, tetapi memahami tidak berarti menerima warrior yang belum begitu murah hati.
Jadi dia bahkan tidak mempertimbangkannya sama sekali, dan langsung menolak. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, mata Sandy Lin menunjukkan sedikit apresiasi. Jika warrior yang berubah pikiran karena beberapa janji, maka penilaiannya terhadap warrior yang akan berkurang, karena terlalu lemah. Untungnya, warrior yang tidak berubah pikiran. Hendra ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sandy Lin tidak lagi memberinya kesempatan, dan langsung keluar dari aula bersama warrior yang. Melihat punggung warrior yang menghilang di pintu masuk aula, Api Merah berkata dengan suara berat, "Kakak seperguruan, Sekte Pedang telah sulit menemukan seorang jenius yang mengerti arti pedang selama ribuan tahun. Kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan Sekte Pedang." Hendra menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, "Dia tidak memiliki kesan baik untuk kita Sekte Pedang. Jika tidak ada Master Lin, dia mungkin setuju untuk tinggal di Sekte Pedang karena Istana Bunga, tapi sekarang dia punya Master Lin, Sekte Pedang kita tidak berguna untuknya. Kapan warrior yang menjadi murid Master Lin?" Pada saat ini, seorang pria paruh baya di samping bertanya dengan ragu. "Dia adalah Master Rune." Pada saat ini, Sheila King berjalan ke aula. Sheila King melirik Hendra dan berkata, "Paman Hendra." Sheila King sangat kecewa. Sheila King tidak menyangka kamu akan mengalihkan Sheila pergi demi menyerahkan warrior yang. Aku tidak menyangka Paman Hendra akan menyerahkan warrior yang. Sekte Pedang aku tidak sekuat sebelumnya, tapi Sekte Pedang perlu takut dengan Istana Bunga. Dia membawa beberapa orang dari Istana Bunga untuk beristirahat dan bergegas kembali, tetapi masih agak terlambat. Dia bertemu warrior yang di pintu dan mengetahui bahwa warrior yang telah meninggalkan Sekte Pedang. Dia awalnya ingin memperbaiki situasi, tetapi ketika warrior yang mengatakan bahwa tetua penegak hukum tidak mengakuinya sebagai murid Sekte Pedang dan ingin menyerahkannya dan adik perempuannya, jadi dia tidak membujuknya. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan warrior yang, dia masih memiliki pemahaman tentang temperamen warrior yang. Sekte Pedang ingin menyerahkannya. Mungkin dia tidak akan terlalu membenci Sekte Pedang, tapi Sekte Pedang ingin menyerahkan adiknya. Tidak diragukan lagi. Itu menyentuh batas kesabarannya. Dalam hal ini, warrior yang tidak bisa kembali ke Sekte Pedang sama sekali. Hendra tidak peduli dengan tuduhan Sheila King. Dia bertanya dengan datar, "Sheila King, kamu bilang warrior yang adalah Master Rune." Sheila King menjadi tenang dan berkata, "Dia bukan hanya Master Rune, tetapi juga energi hitam emas di antara 5 elemen energi hitam. Dalam penilaian pagoda monster pedang, dia mencapai level 23, dan paman penjaga pagoda setuju untuk membiarkannya bebas memasuki pagoda monster pedang untuk berlatih di masa depan. Dengan kata lain, dia adalah orang yang disayangi paman penjaga pagoda." Setelah berbicara, dia berkata dalam hatinya, dia masih seekor monster yang bisa mengendalikan monster hitam. Mendengar itu, tak hanya Hendra, keempat orang di sampingnya pun menunjukkan senyum pahitnya. Saat ini mereka benar-benar menyesal setengah mati. Seorang pemuda yang mengerti niat pedang dan juga Master Rune ditendang keluar dari Sekte Pedang oleh mereka. Mungkinkah mereka tidak menyesalinya? Hendra menggelengkan kepalanya dengan getir, dan berkata, "Sheila King, karena dia adalah Master Rune dan mengerti niat pedang, mengapa kamu tidak memberi tahu kami sebelumnya? Jika kamu memberi tahu kami, bahkan jika menyinggung Istana Bunga, kami juga tidak akan membiarkan dia kecewa pada Sekte Pedang." Apa? Ekspresi Sheila King berubah, dan berkata, "Dia mengerti niat pedang." "Kamu tidak tahu." Hendra terkejut. Sheila King menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Bersambung.